dikatakan setiap kali dia tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya. Every time he moved by compassion, he stretched out his hand. Oh saudara-saudara, saya mendapatkan banyak keterangan di dalam Alkitab. Yesus begitu sibuk menggunakan tangannya untuk memberkati dan melayani. Dia menggunakan tangannya untuk mencuci kaki para murid. Dia menggunakan tangannya untuk menyembuhkan, menolong mereka. Ada yang buta, ada yang lepra, ada yang mati, ada yang demam, ada penyakit-penyakit yang lain. Dia menggunakan tangannya dan orang-orang dipulihkan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dia begitu terkenal sampai kemana-mana. Yohanes, Lukas, Matius mencatat semua bagaimana Yesus begitu banyak menggunakan tangan. Dari semua anggota tubuhnya yang paling lelah menurut bayangan saya adalah tangannya. Lukas 4 ayat 40 sampai 41. Dengar baik-baik. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang dilewati, masing-masing ditumpangi tangan dan doakan. Bayangkan 150 orang tiap hari. Saudara-saudara, kalau hari itu ada pijit refleksi, Tuhan Yesus tiap sore akan pergi ke pijit refleksi karena capek. Pengalaman saya, khotbah 30 menit, 40 menit tidak melelahkan. Yang melelahkan ialah waktu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Itu melelahkan. Karena saudara menjadi saluran kuasa Tuhan. Oh saudaraku, Yesus begitu terkenal. Banyak yang dijamah, banyak yang mengalami pemulihan, banyak yang mengalami kesembuhan. Ada oknum-oknum yang tidak suka. Saudara tahu kan? Orang Farisi tidak suka, terancam. Ada lagi oknum kegelapan yang sangat tidak suka. Mereka bersekongkol dengan orang Farisi, dengan pemerintahan Romawi, dan mereka mengatakan untuk menghentikan tangannya kita harus melakukan sesuatu. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Disalib. Iblis pikir habislah riwayatnya. Tidak ada lagi tangan-tangan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menolong orang. Tidak ada lagi. Tapi iblis tidak menyadari pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan hari pertama pada waktu dia bangkit, dia mengunjungi murid-muridnya yang sedang ketakutan di dalam kamar. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Apa yang dilakukan pada waktu dia mengunjungi? Yohanes 20 ayat 19-21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya sambil mengucapkan kalimat, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Masih tangannya seperti ini. Oh, ada satu orang yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Namanya Thomas. Yesus seminggu kemudian mengunjungi Thomas dan dia mengucapkan kalimat ini kepada Thomas. Thomas, ulurkan tanganmu, sentuh tanganku. Menurut sejarah gereja, Thomas setelah itu pergi ke India Utara. Dia jadi hamba Tuhan, rasul yang luar biasa di India. Setelah tangannya menyentuh tangan yang berlubang paku itu. Saudaraku, saya sampai hari ini mungkin udah 5 kali didatangi orang. Dia melihat penglihatan atau mimpi, didatangi oleh orang berjubah putih dengan tangan yang berlubang paku. Yang terakhir ialah tahun lalu. Waktu mau rekaman di TVRI Bali, ada salah satu kru kameramen namanya Pak Wayan. Dia datang, Pak Pendeta, punya waktu Pak. Dia bilang, nanti Pak selesai rekaman saya punya waktu. Saya punya penglihatan yang aneh. Orang pakai jubah putih datang ke rumah saya. Tangannya mengeluarkan darah katanya. Saya bilang nanti selesai rekaman. Jadi selesai rekaman dia datang, terus yang lain-lain juga ngumpul di situ. Jadi karena banyak yang belum kenal Tuhan, ada yang Muslim, ada yang Hindu. Saya bilang saya mau bijaksana supaya jangan sampai ada yang tersinggung dipikir saya menginjili mereka. Saya bilang Pak Wayan kasih nomor HP sama alamat.
Dalam waktu 2 jam nanti ada tim saya yang akan mengunjungi rumah Bapak dengan membawa buku khusus yang menjelaskan orang pakai jubah putih yang tangannya mengeluarkan darah. Jadi dalam 2 jam 2 atau 3 tim pergi ke rumahnya Pak Wayan, dikasihlah buku itu dan diterangkan siapa. Karena yang ketiga ini yang menarik buat saya. Dia bilang mengatakan, Pak, kunjungan yang ketiga ini bukan mimpi Pak. Kami lagi duduk di depan rumah. Saya, istri saya sama anak perempuan saya. Orang yang pakai jubah putih itu datang lagi. Dia datang, tangannya yang mengeluarkan darah itu memberikan anggur dan roti kepada kami. Siapa dia Pak? Saudaraku, waktu saya mendengar itu saya gemetar. Saya tahu orang yang pakai jubah putih tangannya berlubang mengeluarkan darah adalah Yesus. Pertanyaan saya, kok kenapa dia masih mengunjungi orang-orang itu? Dan masih menunjukkan tangannya? Karena seharusnya kita yang pergi menunjukkan tangan kita dan menggunakan tangan kita untuk mereka, tapi banyak yang enggak mau. Makanya dia kunjungi sendiri. Alangkah indahnya kalau setiap kita yang dalam ruangan ini bisa menggunakan tangan kita untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka, untuk menyampaikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya mau tanya, kalau pulang dari tempat ini ada tetangga sebelah kanan kerasukan setan dan minta didoakan, saudara berani? Tidak usah panggil Pak Pendeta. Berani saudara mendoakan? Kalau ada teman di tempat kerja lagi kerauhan atau kesurupan dan saudara mendoakan, saudara berani mendoakan? Serius nih? Saudara berani? Aduh, nanti tunggu saya ikut som dulu, baru nanti setelah lulus som saya sudah punya kekuatan. Saudara-saudara, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Yang penting satu, tangan satu menyentuh tangan yang berlubang paku itu, karena disitulah ada kuasa. Selama setiap hari kita menggandeng tangan yang berlubang paku, maka tangan yang satu bisa digunakan untuk menyentuh mereka yang membutuhkan pertolongan. Saya masih ingat awal-awal pelayanan saya. Tidak banyak yang saya tahu. Masih tingkat 2 di sekolah Alkitab. Saya pergi ke desa Wlingi, Selopuro, di Selopuro daerah Blitar. Pengalaman yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini saya tidak lupa. Jam 9 malam waktu besuk Pak Petrus, satu-satunya orang Kristen di desa itu. Saya numpang di rumahnya. Ada rame-rame, ada pertengkaran, ada suami istri padu, orang Jawa bilang bertengkar, pulang nonton bioskop di lapangan sepak bola. Mereka bertengkar karena kehilangan kunci rumah. Mau nyari kunci di lapangan sepak bola kan susah. Mereka bertengkar sambil gendong anak. Saya tergerak, iman bodoh-bodoh. Saya memberanikan, menawarkan, boleh enggak saya berdoa buat rumah Bapak, pintu supaya terbuka. Pak Yadi, Muslim, mengatakan silakan. Saudaraku, dengan iman saya yang full kepada Yesus, tidak mikir panjang, saya tumpang tangan, saya tumpang tangan kanan saya. Di dalam nama Yesus, pintu terbuka, saya dorong, terbuka, saya kaget. Saudara, terbuka. Luar biasa, saya kaget sendiri, luar biasa. Pak Yadi dengan Ibu Katijah 2 minggu kemudian datang ke tempat saya melayani, minta dibaptis. Saya baptis di kolam lele. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Nah, saya dapat ketemu anaknya melalui Facebook, namanya Utami. Utami baru tamat dari sekolah Alkitab. Dia ingat, ini Om Paulus dulu yang pernah mendoakan rumah kami ya, katanya. Iya, Utami sudah jadi hamba Tuhan, anaknya. Saudara tidak pernah menyangka Tuhan bisa pakai tangan saudara untuk hal-hal yang luar biasa. Amin. Satu lagi, luar biasa. Saya pergi ke Surabaya, khotbah di sebuah gereja, tiba-tiba ada jemaat suami istri yang datang, Pak Paulus masih ingat saya? Saya tidak ingat, terus terang aja, tidak ingat. Bapak pernah mendoakan kami waktu KKR di Masohi, di Seram. Tidak ingat juga, 14 tahun yang lalu. Pak masih ingat waktu itu saya dengan suami datang minta didoakan supaya punya momongan, supaya punya anak. Oh ya, saya ingat tapi tidak tahu siapa namanya. Saya pernah berdoa buat suami istri yang menikah 11 tahun belum punya anak. Saya tumpang tangan, saya berdoa, saya ingat. Oke, Pak ini saya. Lihat Bapak, saya punya 5 anak sekarang. Saudara,
Pokoknya lakukan dengan tanganmu, apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan. Maka saudara akan dibikin kejutan oleh Tuhan. Banyak kejutan dari surga akan datang. Amin. Saya tutup dengan kesaksian yang saya jumpai 4 minggu yang lalu di Sydney. Namanya Jackson, anak umur 8 tahun. Ketika sebelum saya berkhotbah di sebuah gereja bule, pendetanya memperkenalkan. Kita akan memperkenalkan Jackson, umur 8 tahun. Tahun ini Jackson telah memberikan persembahan misi melalui keringatnya sendiri 60 juta. Saya jadi tertarik. Gimana itu anak umur 8 tahun kasih persembahan untuk misi 60 juta. Dipanggillah kedua orang tuanya, David, namanya bapaknya David Petit. Diundanglah David dengan ibunya, tolong jelaskan bagaimana Jackson bisa memberikan janji iman 60 juta. Akhirnya dijelaskan mamanya. Sebetulnya di gereja itu ada janji iman setiap tahun untuk misi. Di dalam kartu yang dia tulis 150 juta, bukan 60 juta. Nah saudara, kalau saudara gembala sidang, lihat anak kecil umur 8 tahun memberikan janji iman 150 juta, saudara pasti mengatakan, ini guyonan ini anak ini. Masa serius dia nulis, anak kecil 8 tahun ngasih 150 juta, tidak masuk akal. Dia main-main ini nulisnya. Tapi buat Jackson tidak. Ternyata Jackson serius, saudara. Nah, bagaimana Jackson bisa mengumpulkan 60 juta? Itu yang menarik. Selama 1 tahun, tiap ke sekolah dia jualan coklat kepada teman-temannya. Dia jualan coklat, dia kumpulkan untungnya, dimasukkan ke kaleng persembahan misi. Setiap akhir pekan, dia pergi ke rumah-rumah tetangganya menawarkan cuci mobil manual dengan tangannya sendiri. Keuntungannya, hasil jerih payahnya dikumpulkan untuk janji iman. Pada ulang tahun yang ke-8, dia nulis dengan tangannya, undangan kepada teman-temannya dan keluarganya, kami mengundang Anda datang ke ulang tahun saya yang ke-8. Catatan, semua hadiah tidak boleh dalam bentuk mainan, harus dalam bentuk uang. Luar biasa. Akhirnya terkumpullah 60 juta. Tangan anak yang umur 8 tahun bisa diberkati oleh Tuhan. Lakukan apa saja yang kamu jumpai dengan tanganmu. Seolah-olah untuk, konsekuensinya ialah jangan melakukan dengan tangan asal-asalan. Tuhan tidak suka attitude atau sikap asal-asalan. Asal masak, asal nyuci, asal meluk, asal kerja. Lakukan seolah-olah untuk Tuhan, maka tangan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, bagi saudara-saudara yang apa saja dilakukan kok tidak pernah berhasil, apa saja yang disentuh pasti rusak, apa saja yang dimulai tidak pernah selesai, apa saja yang diusahakan selalu bangkrut, saya mau berdoa buat saudara, serius nih, mungkin ada sesuatu yang harus saudara bawa kembali dalam terang firman Tuhan, dibaharui. Saya rindu setiap jemaat bisa menggunakan tangannya untuk mendoakan orang, untuk memberkati orang, untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi saluran kuasa ilahi. Dengan catatan, satu tangan pegang tangan Kristus yang berkuasa, satu tangan gunakan untuk belas kasihan kepada orang lain. Hidup saudara akan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman menjadi pencerahan, menjadi pewahyuan. Oh Bapa, aku berdoa pagi hari ini, agar kiranya kebenaran itu akan memberikan sebuah kekuatan untuk kami berani melakukan transformasi dalam hidup kami. Pakai tangan kami Tuhan, pakai tangan kami. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapak. Saudaraku, sementara kita tunduk, saya rindu berdoa buat saudara. Saudara mungkin sudah mendengar semua kebenaran firman, menggunakan tangan untuk bekerja, menggunakan tangan untuk berdoa, menggunakan tangan untuk memberkati, menggunakan tangan kita untuk menjamah, menggunakan tangan kita untuk mendatangkan income, menggunakan tangan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang lain. Dan saudara mengatakan, Pak Pendeta, saya rindu tangan saya dipakai oleh Tuhan dalam bidang apa saja, sehingga saya menjadi saluran dan menjadi perpanjangan tangan Allah. Itu saya akan berdoa buat saudara. Angkatlah tangan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811
3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.